kebetulan hari Kamis itu pas hari ulang tahun lalu lintas. Beberapa kegiatan telah kita laksanakan, mulai dari bakti sosial, kita monitor di wilayah pada umumnya sama dengan kegiatan kita, yaitu melaksanakan di masjid-masjid, baik itu pengecatan, kemudian melaksanakan kebersihan, terus kemudian ajang sana, baik ke panti asuhan, terus kemudian ke panti jompo dan kepada anggota kita sendiri. Kemudian hari ini kita melaksanakan donor darah. Kemarin banyak para kesempatan yang sudah melaksanakan di hari Jumat dan Sabtu. Saya mengharapkan rekan-rekan semaksimal mungkin ikut donor darah. Kalau memang sudah waktunya bisa melaksanakan donor darah ini. Kan ini kegiatan kemanusiaan dan banyak yang membutuhkan untuk kegiatan donor darah ini. Darah ini banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit, kepalanya pasti ada. Kemudian kegiatan-kegiatan lain saya monitor di wilayah perpanjangan pelayanan baik di zakat maupun yang ada sipilnya. Mungkin kecuali Kota Bus, karena kebetulan Kota Bus itu sudah online karena teknologi server yang ada di Mabes itu terbakar. Artinya semua pelayanan yang online itu di 42 satpas belum bisa dilaksanakan. Janjinya hari ini sudah bisa dilaksanakan. Yaitulah teknologi, semua ada kelemahannya. Kemudian yang konvensional pun ada kelemahannya. Namanya kita hidup di dunia pasti ada kelemahannya. Kemudian setelah ini kita yang panitia hari ulang tahun lalu lintas, kita sebelum melaksanakan donor darah kita rapat dulu di ruang multimedia. Saya ingin mengetahui kesiapan untuk tanggal 22. Kesiapan tanggal 22 ya, walaupun nanti kemungkinan Kapolda tidak hadir, tapi kalau misalnya pimpinan kita berangkatnya pesawat jam 12, mungkin nanti sempat hadir. Caranya kita nanti Kapolda ada atau tidak, kita tetap mempersiapkan karena ini harus dilaksanakan. Karena memang kita sudah merencanakan di tanggal 22. Karena nanti kalau misalnya mundurkan hari Senin Selasa, waktunya tidak mungkin lagi, dan kayaknya waktunya itu nanti sudah hambar. Kemudian kebetulan di tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 itu ada atau dimulainya pendaftaran calon bupati, wakil bupati, wali kota, calon gubernur, wakil gubernur. Ini rekan-rekan tolong tetap mengikuti perkembangan situasi yang ada di wilayah. Mungkin ada masalah yang akan mendaftar, tidak memenuhi syarat ini dibutuhkan sama KIP, namanya independen. Kayaknya sekian yang jadi kalau dia punya 102, katanya dia saya kontak dijual 100 saja, silakan dibayar 10. Itu baru 100 KTP itu kopi. Kalau disuruh mengumpulkan katanya 150.000 berapa? Kekurangannya 50.000. Bisa dibayarkan. Jadi ini
logikanya seperti itu, utamanya untuk calon yang independen. Tapi kalau calon-calon yang ada didukung oleh partai-partai itu mungkin tidak masalah. Oleh karenanya rekan-rekan, kemudian yang kedua, kalau kita mengikuti ya, perkembangan khususnya perlunya BKO dari Mabes Polri, itu di sini sudah menjadi perdebatan. Di satu sisi orang-orang yang ingin jujur, pelaksanaannya aman, terkendali, memang harus perlu BKO. Kalau yang ingin punya trik-trik yang tidak diinginkan, misalnya punya keinginan tidak ingin mengintimidasi, karena dengan adanya banyaknya petugas nanti di wilayah, orang-orang intimidasi akan mungkin juga ada yang jaga di sini. Kemudian kalau nanti misalnya setelah pencoblosan, kira-kira kotaknya diputar nggak di tengah jalan atau dirangkap di tengah jalan, atau bahkan kotak itu tidak akan nyampe dengan titik amanah maupun di kabupaten. Itu berbagai kemungkinan, analisa-analisa yang dimungkinkan ada. Itu bagi hal-hal yang tidak ingin ada BKO di sini. Ya alasannya boleh, situasi diajar secara aman. Kita tidak perlu lagi